Oke, alright teman-teman, selamat datang di live kali ini. Sambil menunggu pada masuk ya, dan pembicara kita hari ini, Brother Jason Vitono. Oke. Halo Pak Agus, Cimaselina, ya halo halo. Kita masih menunggu teman-teman yang lain datang dan pembicara kita hari ini, Ko Jason Vitono ya. Halo halo halo. Ini dia. Sip. Oke. Alright. Halo bro, suaraku terdengar jelas? Jelas bro, tapi kalau bisa pakai Jelas earphone ya. jadi lebih bulat. Better Sip. pakai earphone. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain sebentar ya bro. Ya, Gimana bro, sekarang aktivitas lagi corona gini masih stay at home atau ada meeting-meeting juga? meeting via Zoom banyak kan sekarang. Stay at home Meeting via juga Zoom ya. ya? I Actually ya, see. ya enak sih. Jadi lebih hemat cost ya. Lumayan. Biasanya karena kita kalau lagi apa namanya meeting-meeting offline kan pasti uang transport jalan. Terus mau nggak mau mesti kumpul di Ya, restoran, beli kopi, beli teh, iya, beli benar. macam-macam. Nah ini At least lo mesti spend untuk ini entertain betul lah. bener, Sekarang banyak cost ya kepotong ya, lumayan lah. Better, much better. lumayan lah ya. Nah Iya, jadi gini new. nih bro, jujur aja ya bro, jujur nih. Semenjak diminta sama pemerintah untuk stay at home tadi, Ya, gimana bro sendiri overall cost-nya nih menurun atau justru malah bertambah karena makannya di rumah tambah banyak? menurun sih untuk cost ya, Menurun menurun. ya, menurun. Nah, Mm-mm. that's why hari ini kita akan bicara soal financial planning ya. Berarti gua nggak salah ngundang orang nih bro. Hmm. By the way, lu sendiri gimana? Jadi lebih banyak kegiatan di rumah terus gitu ya? Gue Iya liatnya juga sih. lu aktif banget seminar-seminar Jo, gila, keren banget sih. Aktif banget ya. Seminar untuk training ya justru gini di saat ibaratnya dulu kan gue banyak bikin training itu corporate tapi offline terus juga Ya, mentoring private offline. Nah sekarang semua mentoring private dan corporate training ya beralih semua ke online ya. iya, Kebetulan emang berasa kan lebih padat gue gak sih? dibilang lebih padat sebenarnya enggak sih, cuman memang jadi sesinya itu orang bisa ibaratnya gimana ya, kita lagi bicara itu nanti sesi bisa direkam, mereka bisa ngulang-ngulang lagi itu sesi, mana menurutku lebih enak. Iya. Wow, ada mentor saya juga nih, Koli Kaifung. Halo, Oh ada halo siapa lagi? Koli Ada Kaifung, Mars, dulu ada Marcelin. dulu kita pernah Ya, ketemu ketemu. ya Koli Kaifung di rumah Pak Tung, kalau masih ingat, Wah, beberapa tahun ini yang lalu banyak. di rumah Pak Tung waktu itu. Iya, makanya seru sih work from home begini ya. Dapat new wawasan juga ya. Oke, aku mungkin opening dulu ya bro, setelah ini bro bisa langsung mulai sharing biar bisa menghemat waktu juga. Boleh. Silakan Oke, bro. teman-teman, thank you buat semua yang sudah hadir di sesi kali ini. Thank you juga buat yang kemarin udah nonton sesi live saya bersama dengan Kovel Dikawi. Kemarin kita ngomongin soal the power of ice breaking. Nah, di sesi kedua ini kita akan ngomongin soal financial planning 101. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nanya gini, jadi kamu live lagi kapan adanya selain kemarin hari ini? Nah, untuk minggu ini, sesi Instagram live terakhir saya ada di besok. Besok saya akan live lagi sama Kotomi Wong ya, Ketua Billionaire Mindset. Teman-teman kalau memang besok masih mau nonton juga silakan di jam yang sama, jam 1 sampai jam 2 siang. Lalu setelah itu nanti kalau ada jadwal lagi akan saya informasikan lagi di Instagram story saya. Namun saat ini untuk jadwal yang confirm baru sampai besok ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal financial planning 101. Kenapa sih kita penting banget atau perlu banget buat bahas hal ini? Karena gini teman-teman, saya ngelihat di era pandemi corona ini banyak bisnis yang lagi babak belur ya. Dan saat ini semua orang dituntut untuk bisa mengelola uang dengan baik. Karena kita nggak pernah tahu nih,
what will happen atau apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, so that's why hari ini aku mengundang Bro Jason untuk membahas dari dua hal. Yang pertama, bagaimana caranya mengelola uang untuk kondisi saat ini, dan bagaimana caranya mempersiapkan nih, mempetakan untuk pengelolaan keuangan di hari-hari mendatang atau di masa depan. Masa depan sini saya nggak bilang yang terlalu jauh dulu ya, kita bicara 6 sampai 1 tahun ke depan. Seperti itu teman-teman. Nah, buat yang belum tahu siapa itu Ko Jason ya, Ko Jason ini boleh dibilang sebagai seorang entrepreneur ya bro ya. Nggak usah panggil Ko lah. Iya. Panggil Jason aja. Kita kan cuma beda setahun kali ya. Yoi. Jason ini disebut mungkin entrepreneur kali ya bro ya. Entrepreneur dan young financial planner, betul ya bro ya? Iya betul. Dan Jason ini merupakan salah satu penulis buku yang Outstanding Rich yang aku terbitkan bareng Cilaula Lazarus 2 tahun yang lalu, dan thank God itu buku sudah masuk ke Gramedia, bahkan di beberapa Gramedia juga penjualannya lumayan oke, lumayan bagus. Dan gimana kok bro, kebantu nggak lewat buku yang Outstanding Rich? Dapat ini ya, dapat network baru nih kayaknya juga. Network ya ada, tapi kalau kebantu segi banyak hal ya, gua ngerasa dapat satu pengalaman sih Jo. Ibaratnya di usia sekarang ini gue bersyukur juga, ibaratnya bisa kenal lu, bisa kenal teman-teman yang lain, dan dapat pengalamannya itu nggak gampang, karena banyak orang yang udah hidup bahkan 50-60 tahun, yang bahkan lebih sukses dari kita juga belum tentu nulis buku, bener gak sih? Betul. Bro, nih sebelum lu masuk ke sesi, orang mungkin masih penasaran, sorry bro, umur lu berapa sih sekarang? Oke, jadi gue kelahiran tahun 98, gue berarti saat ini nanti Juni 22 umur. 22 sih, teman-teman masih muda banget, namun udah bisa jadi financial planner yang hebat. So teman-teman, untuk Bapak Ibu semua nih yang mungkin menonton acara ini, yuk kita buka dulu nih, kosongkan gelas dulu untuk belajar dari teman-teman yang mungkin masih muda, karena mereka-mereka nih meski masih muda, namun ilmunya itu juga update loh. So yuk silakan, Bro Jason bisa dimulai. Iya, aku mulai dulu dengan mengajukan pertanyaan ya. Gimana nih caranya bro untuk bisa mengelola keuangan bro? Silakan dimulai dulu. Belum itu boleh kenalin diri kali ya. Jadi gue Jason dari MRT Group, Partner of Financial, dan aku ibaratnya menjalankan di bidang keuangan nih udah into 5 years gitu loh. Jadi benar-benar mendalami bidang profesionalnya itu 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau dibilang gimana sih cara kelola keuangan? Kelola keuangan itu kan bicara prinsip. Nah, jadi kalau prinsipnya itu ada 5S. Teman-teman bisa catat juga nih, kalau ada catatan di teman atau di note teman-teman di HP, bisa catat nih, ada 5S. Prinsipnya yang pertama, perlu ada unsur namanya sharing. Nah, yang keempat, studying. Kita belajar. Dan yang kelima, ini baru spending. Nah, jadi prinsip dulu. Kalau udah tahu tentang prinsip itu kan kita tahu dulu pertama. Nah, teman-teman udah tahu nih sekarang. Bisa masuk ke implementasinya. Nanti dicek lagi. Ibaratnya teman-teman punya kelola keuangan ini selama ini pernah nggak bikin namanya money tracking atau yang dibilang daily, teman-teman catat in out-nya teman-teman tuh, pengeluaran, pemasukan, tiap hari. Catat nggak? Ya, sekarang sih enak ya, ada aplikasi di handphone aja teman-teman bisa catat tuh. Banyak aplikasi soal keuangan ya teman-teman bisa cari di itu. Kalau saya pribadi pakai Money gitu. Nah, teman-teman bisa, bukan promosi aplikasinya enggak, saya cuma ibaratnya memakai, ya saya sharing aja hari ini. Gitu sih Jo. Sorry jadi bro, namanya dulu. Apa bro? Mungkin boleh ditulis nama aplikasinya di chat ya, biar teman-teman bisa pada ini. Nah, jadi bisa download di Play Store sama App Store nih, gitu. Jadi promosi ya. Halo Ko Ferdi Kawi. Nah, ini luar biasa nih, icebreaker kita. Ini speaker kemarin kita yang luar biasa. Yuk lanjut Bro Jason. Ya, jadi dari prinsip 5S itu teman-teman udah punya belum unsur ini dalam keuangan. Nah, tinggal bagi porsinya, betul gak sih? Nah, kalau porsinya ya ada beberapa yang ngomong kalau kita terima rezeki 100%, sebenarnya tuh hak kita cuma 97,5%. Untuk teman-teman yang muslim, 2,5% untuk infak zakat. Tapi kalau untuk teman-teman yang Kristiani, Nasrani, dan sebagainya, Katolik, perpuluhan katanya, per 10% dan sebagainya. Nah, saya juga menganut, mungkin yang di Buddhism dan sebagainya,
eh, prinsipnya adalah 5-10% itu udah oke untuk teman-teman punya sharing. Nah, saving bicara ada dua, jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka panjang, teman-teman tahu nih, mau tujuannya misalkan beli rumah, atau teman-teman sekolah anak, pendidikan, dan sebagainya, atau teman-teman pengen nanti pensiun, nah itu kan jangka panjang tuh. Perlu ada porsi ke sini, dan jangka pendek. Jangka pendek bicara emergency fund, bicara tentang, apa namanya, dana darurat itu 3-6 bulan pengeluaran kita bulanan ya. Kalau single, kalau udah berkeluarga, perlu punya 12 bulan, bahkan sampai setahun lebih, sampai 2 tahun mungkin. Tapi ya normalnya sih rata-rata kalau Hmm. orang single 3-6 bulan pengeluaran dana darurat. Tapi kalau orang berkeluarga ya setahun lah, 12 bulan minimal. Jadi perlu dimasukin porsinya dari 100% kita terima uang, kurang lebih 10-20%. Kayak gitu. Tergantung teman-teman punya besaran ya. Nah, yang ketiga lagi prinsipnya kan adalah securing. Securing ini banyak hal. Yang paling utama adalah asuransinya juga teman-teman. Jadi asuransi ini minimal 10-20% juga. Tergantung teman-teman punya budget masing-masing ya kayak gitu. Nah, asuransi ini juga Yes. ada 3 hal. Ada yang kesehatan, ada yang sakit kritis untuk pengganti income, ada yang untuk warisan meninggal. Jadi teman-teman perlu tahu tuh stage of life teman-teman di mana. Saat single, saat berkeluarga, saat nanti punya tanggungan orang tua, punya anak, itu berbeda semua. Kayak gitu. Nah, terus ada namanya studying. Jangan lupa teman-teman, sisihkanlah 5-10% untuk teman-teman pengembangan diri. Baca buku, teman-teman ikut seminar, ikut webinar, ikut komunitas, yang dimana teman-teman untuk mengembangkan satu, knowledge teman-teman. Investasi leher ke atas nih, invest above the neck. Karena itu penting banget. Dan teman-teman kan tahu, ikut seminar, ikut namanya pembelajaran, beli buku tuh ada investasinya gitu loh. Dan ini saya Yes. belajar waktu dari tahun saya masuk dunia apa namanya keuangan kayak gini-gini belajar 2015. Tapi benar-benar saya terapin dan saya ngerti, saya paham, saya lakukan itu 2017. Jadi butuh waktu saya 2 tahun baru saya bisa melejit gitu loh. Nah, terus yang terakhir spending. Spending ini ya kurang lebih 50-60% dari teman-teman punya apa namanya pemasukan. 100% terima berarti kan 50-60%. Dari 50-60% ini ada unsurnya apa? Kebutuhan dan keinginan. Kan teman-teman juga pasti perlu hobi. Nah, mungkin lu kerja, 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 tahu-tahu udah umur 60, 70, Betul. waduh udah waktu Yes. pensiun nih. Yes. Gitu. Tahu-tahu udah nggak produktif. Pas ditanya sama cucu, kek selama ini hidup gimana, happy gak? Wah, nggak tahu, taunya kerja doang. Pokoknya kakek tuh kerja keras. Pokoknya kakek tuh luar I biasa see. kerjanya, ngumpulin duit demi anak, demi ini. Apakah itu pilihan yang bijak? Ya, balik lagi ke teman-teman. Gitu sih, Jo. Oke, tadi aku sedikit simpulkan lagi. Tadi untuk teman-teman yang mungkin datangnya telat, tadi kita lagi ngomongin soal 5S, teman-teman. S yang pertama itu sharing atau berbagi, donasi, zakat, dan sebagainya. Lalu S yang kedua adalah saving. S yang ketiga adalah security, salah satunya adalah dengan asuransi, ya investasi. Dan yang keempat tadi studying ya bro ya, atau uang yang kita investasikan untuk belajar atau investasi leher ke atas, investasi ilmu untuk mengembangkan diri. Dan S yang terakhir tadi kita punya spending. Nah, spending ini untuk kita membeli kebutuhan, keinginan, membeli hobi, lalu kebutuhan sehari-hari lah. Nah, bro, sekarang aku mau nanya gini. Kalau orang nanya nih, di era corona kayak begini, atau kita jangan bicara era corona nih, sampai akhir tahun 2020, kira-kira apa sih bro investasi yang paling tepat untuk bisa orang bilang paling tidak kita masih bisa bertahan dulu nih? Ya, jadi investasi paling tepat dan paling murah adalah ke diri teman-teman. Satu. Kenapa? Teman-teman kan punya gadget semua, sekarang bisa lihat live IG dan sebagainya. Teman-teman tahu gak sih kalau di YouTube, di webinar, di mana tuh banyak yang free-free juga. Banyak teman-teman yang bisa belajar di situ. Nah, ini ada 3 fase. Ada fase sebelum corona, pas corona, dan after corona. Kita bicara misalnya fase sebelum corona. Waktu sebelum corona, teman-teman coba mindsetnya buka, ada gak sih orang yang kaya? Dan ada orang yang miskin, setuju? Dan saat Yes. corona, Yes. ada orang yang kaya juga, ada orang yang miskin. Nanti setelah corona, ada hal begitu juga. Nah, tapi sebelum corona dan setelah saat corona ini, jadi masa pre-corona dan saat ini present corona ini terjadi, itu kan adalah
orangnya mungkin yang dari kaya, dari yang sebelumnya, bisnisnya drop, betul nggak? Nah, tapi di Betul. saat corona begini ada juga orang yang bisnisnya naik loh. Ada juga orang yang dia punya cuan, dia punya keuntungan, dapat lebih gede. Nah, tinggal teman-teman Pasti. memanfaatkan peluangnya apa? Sebelum terjadi corona, saat terjadi corona, teman-teman adaptasi ya di situ satu. Nah, kedua investasi Pasti. kayak gimana sih? Investasi ada yang bilang kan kemarin saham pada jeblok semua, betul nggak? Nah, saya Betul. sendiri juga nabung saham, bukannya trading ya. Saya nggak trading saham, belum trading saham. Saya belum masuk ke kayak lu lah. Lu kan udah mulai trading ya, Jo ya. Gua belum. Saat ini saya fokus di Aku nabung trading saham. forex. Aku trading forex, Korek ya. tapi saham pun udah dijual semua. Aku pun saham udah dijual berapa ya? Lumayan besar juga tahun lalu semua saham udah aku jual karena nggak tahu aja udah ada prediksi tahun ini nggak bakal bagus. Iya, 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 iya. Ya. Memang ada yang ngomong kayak gitu, situasi dan sebagainya. Jadi saya juga mendalami dunia saham itu belum expert banget, tapi saya fokusnya nabung saham aja. Jadi eh, posisi sekarang lagi turun, lagi turun, lagi turun, 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 turun begini. Apakah waktu yang tepat untuk kita buy? Ya kan kayak gitu. Nah, kalau menurut saya sih, kalau you nabung saham, nabung kan ibaratnya konsisten ya. Jadi tiap bulan segini dengan budget yang sama, dengan perhitungan yang sama, jadi tanggal yang sama, budget yang sama, waktu yang sama. Ibaratnya tiap bulan tanggal 10 ya udah tanggal 10 terus kan setor. Nah, itu akan Yes, dapat namanya yes. averaging-nya. Jadi nggak masalah sih kalau Hmm. untuk nabung saham. Terus investasi lain, misalkan properti ya, teman-teman lihat sendiri aja, ada properti yang bagus-bagus juga, memang situasi lagi turun, tapi kalau you punya cash, cash is the king, katanya kemarin siapa ya, ngomong Warren Buffett ya, cash is the king Yes. katanya. Kalau misalkan situasi kayak gini, you punya cash bagus, ada lahan yang oke, lokasi oke, why not, gitu kan. Nah, balik ke kekuatan teman-teman masing-masing, kayak gitu. Terus investasi tadi dibilang paling bagus apa sih saat ini? Ya saat ini yang paling murah dan paling memungkinkan adalah investasi terhadap diri teman-teman sendiri. Maksudnya apa? Ya belajarlah skill baru, belajar tentang pengembangan diri, mulai lagi belajar tentang pola pikir, tentang keuangan, banyak hal aspek-aspek kehidupan yang paling mungkin teman-teman lupa adalah kesehatan mungkin. Kesehatan juga penting Yes. teman-teman. Nah, kesehatan itu perlu belajar. Ya apalagi saya juga ikutin ya teman-teman bisa ikutin IG-nya Mbak ini ya Beli Aderai. Nah, itu juga banyak ya sharing soal kesehatan Hmm. di situ teman-teman bisa ikut. Nah, cuman gini, ini mungkin banyak yang sering kali malah jadi salah kaprah nih. Sedikit aku mau kasih kasih tambahan ya, Bro ya. Silakan tuh. Teman-teman, saat ini memang Instagram Live gratis, YouTube Live gratis, dan sebagainya memang lagi banyak banget nih, lagi menjamur di mana-mana. Semua orang lagi bikin program ini. Namun kalau memang teman-teman punya rezeki lebih, punya uang lebih, saranku juga investasikan uang kalian ke kelas-kelas yang berbayar. Kenapa? Karena aku bilang, bagaimanapun juga kelas berbayar, apa sih bedanya antara program yang free dengan program berbayar? Biasanya program free ini ilmunya memang antara free dengan berbayar mungkin bisa sama. Namun perbedaannya di kelas berbayar ada studi kasus yang bersifat mahal ya, studi kasus keren yang tidak akan dibongkar di program gratis. So that's why kalau memang bicaranya teman-teman saat ini punya dana lebih, paling tidak investasikan sedikit aja dari penghasilan teman-teman untuk kelas berbayar. Mumpung ibaratnya kan lagi masa-masa corona, nanti after corona teman-teman bisa udah punya banyak persiapan nih untuk earn more income lah istilahku gitu bro. Ya, betul. Dan gue setuju banget. Tadi kan masuk ke budget studying juga tuh. S yang keempat kan, S Betul. studying. Jadi, teman-teman, kalau untuk investasi ke diri sendiri, saya belajar ya dari saya punya mentor juga, gini, kalau teman-teman invest ke diri sendiri, misalkan untuk duit, misalkan 1 juta, 2 juta, untuk ikut training, atau bahkan yang mungkin puluhan juta, 10 juta, 16 juta, atau yang ratusan juta, teman-teman sadar nggak kalau itu ilmunya tuh masuk ke dalam otak kita dan itu akan terbawa terus ya sepanjang hidup kita gitu loh. Dan Betul. itu bisa menjadi teman-teman punya modal untuk teman-teman mendapatkan lebih gitu. Dan bukan berarti makanya perlu budgeting. Jadi budgeting itu penting, bukan berarti wah semua kelas training saya perlu mesti Nggak ikut bisa harus juga ikut ya bro, enggak memang nggak bisa. juga. Nanti nggak makan gitu kan. Betul. Itu nggak bijak kayak gitu. Jadi kalau soal bicara financial planning atau perencanaan keuangan itu bicara soal teman-teman budgeting dan teman-teman tahu nih teman-teman di mana posisinya mau kemana, mau menuju kemana. Kayak contoh kita
dari Jakarta mau ke Bogor, setting GPS dong. Nah, kita nggak tahu Jakarta itu di mana, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan sebagainya nggak tahu, tapi mau ke Bogor, kan akan jadi kesulitan GPS-nya untuk cari rutenya gitu. Oke. Nah, sekarang gini, Bro. Orang misalnya nih, spending sudah mulai ada. Lalu investasi juga udah mulai ada nih. Oke, aku mau investasi lagi ke atas dan sebagainya. Sekarang satu aspek lagi nih yang seringkali orang masih lupakan, orang seringkali remehkan. Asuransi sepenting apa sih, Bro? Ya, oke. Kalau asuransi sepenting apa? Balik lagi, posisinya kayak gini. Asuransi itu nggak penting buat teman-teman saat ini. Kenapa? Karena you sehat, karena you lagi kuat, you lagi produktif, you nggak penting asuransi. Jadi fase hidup manusia ada tiga. Satu, hidup sehat produktif. Kedua, hidup tapi nggak sehat, nggak produktif. Dan yang ketiga, tidak hidup, tidak produktif. Nah, saat di fase pertama, you nggak butuh asuransi. Tapi saat fase kedua, ini kan bisa terjadi sama semua orang. Setuju nggak? Semua orang bisa sakit, semua Betul, orang bisa kecelakaan, bisa terjadi resiko. Nah, kalau betul. fase hidup kedua ini kejadian sama Anda sekarang, persiapan apa yang Anda udah punya? Oh, ntar aja deh belinya, tunggu di fase kedua asuransi. Ya, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya perusahaan asuransi mana yang mau terima? Apakah BPJS juga Hmm. bisa langsung dipakai? No, BPJS ada masa tunggu 14 hari. Kayak gitu. Dan balik lagi. So, teman-teman, beli asuransi penting nggak? Penting kalau you, balik lagi, sayang sama orang-orang yang you cinta di sekitar. Contoh siapa ya? Misalnya saya nih, saya single. Jason, masih usia 22 tahun, single. Belum punya tanggungan setelah yang lain gitu loh. Anak, istri kan belum ada. Cinta sama siapa ya? Hmm. Orang tua. Pengen kalau terjadi resiko sama saya, masuk ke orang tua nanggung beban yang berat. So, that's why saya beli asuransi untuk itu. Kayak gitu. Iya sih, Bro. Emang bener-bener asuransi itu ngebantu banget. Aku mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu kali ya pernah kejadian kena DB itu, Bro, sampai masuk rumah sakit. Hmm, Dirawat sekitar 3-4 hari, biayanya pun kalau DB ya sekitar belasan juta karena waktu itu kamar yang lain udah pada kosong, aku ditempatin di kamar yang eh, VIP waktu itu. Semua kamar udah pada kosong, mau nggak mau mesti di situ. pada penuh. Ya, Udah kosong penuh. ya, ya, Udah ya. pada Makanya, penuh. Nah, ya, that's contoh, why itu kebantu ya, banget sih lewat insurance. ya contoh simpel gini, teman-teman nih, misalkan punya penghasilan sekarang anggap UMR 4 juta, misalkan 4 juta tiap bulan. 4 juta, 4 juta, 4 Hmm. juta, 4 juta, terus berarti kan setahun kan berapa? 4 juta, setahun 8, 4,8 juta. Nah, eh, 12, 8, 48 juta. Nah, bijak nggak kalau terjadi satu resiko, teman-teman masuk rumah sakit, misalkan nggak makan, nggak apa, 4 juta tuh ditabung aja, 100% ditabung. Begitu Hmm. sakit, tadi Jordi bilang DBD 15 sampai 20 juta habis. Setengahnya loh langsung kepake. Ya kayak gitu. Jadi Bener. teman-teman coba nih, cerna apa yang saya omong. Teman-teman, kira-kira bisa nggak simpen separuh dari pendapatan atau 50% dari teman-teman punya pendapatan? Kalau you jawab bisa rutin tiap bulan sisihkan 50% dari pendapatan, good. Nah, pertanyaan yang kedua, tapi teman-teman, memungkinkan nggak atau satu kejadian separuh dari pendapatan bahkan 100% dari pendapatan teman-teman tuh hilang. Memungkinkan nggak? Sangat Kalau memungkinkan, mungkin, Bro. Memungkinkan banget. mungkin kan? Dan itu mungkin, berarti problem nggak buat buat you, problem nggak buat saya juga. Nah, Hmm. that's why kenapa kita perlu bijak, sisihkanlah. Jadi berarti gini, sisihkanlah sebagian kecil uang, bukan menyisahkan gitu loh. Agar tidak menyusahkan di kemudian hari. Buat siapa ya? Buat orang-orang yang kita cinta. Nah, Bro, sebelum aku open sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan lagi nih. Ini yang mungkin sering kali ditanyakan sama beberapa orang yang aku sering banget lah nemuin pertanyaan ini. Tadi kan Bro ibaratnya udah ngajarin nih gimana caranya untuk melakukan ibaratnya yang 5S tadi, Hmm, mulai budgeting. Nah, pertanyaannya gini, Bro. Kalau ada orang yang penghasilannya ini sifatnya bukan gaji bulanan, namun ya, ini penghasilannya nggak tentu nih, Bro. Dia tiap hari mungkin anggap cuma jualan kue, saya mungkin jualan kue cucur misalnya. Setiap ya, hari kadang dapat cuman mungkin kejual 50, kadang bisa kejual 100. Income-nya nih nggak tentu, Bro. Di sisi ya, lain pengeluaran dia banyak. Dia harus beli susu anak, beli macam-macam. Nah, gimana cara lu buat ngajarin mereka budgeting? ya. Nah, so gini, eh
Ini juga welcome dulu, ada Ko Antoni Sudarsono. Wow, kok. Halo, Bro Nah, Anthony. Waduh. kalau dibilang tadi penghasilannya mepet banget gitu loh. Di situasi yang Hmm, mepet banget. Gimana buat budgeting? Yes, budgeting itu bisa dikelola ketika teman-teman punya budget. Setuju ya? Kalau teman-teman nggak punya budget, ibaratnya kepepet, solusinya gimana? Ya cari penghasilan dulu tambahan, gitu loh. Cari penghasilan tambahan. Kan teman-teman tahu dong kebutuhan ya, contoh buat makan, susu, misalkan tadi susu anak, misalkan buat pulsa, buat transport, kan teman-teman tahu tuh tiap bulan berapa. Contoh, setiap bulan pengeluaran rutin saya 3 juta misalkan, 3 juta hmm, rupiah. Dari penghasilan jualan kue tadi dan sebagainya cuma 2,5 juta, berarti kan selisih 500 ribu. Betul nggak? betul, Nah, ya mau betul. nggak mau, cari penghasilan tambahan, gimana caranya 500 ribu tuh tercapai dulu. Minimal sama kebutuhan. Udah bisa budgeting belum? Ya belum bisa dong, karena kan belum ada budget. Nah, next gimana? Cari lagi penghasilan tambahan. Mau nggak mau, atau teman-teman solusi mau turunin teman-teman punya kewajiban tiap bulan, teman-teman punya kebutuhan tiap bulan, atau naikin pendapatan, kan gitu. Kalau saya Yes, lebih pilih ya naikin kita punya penghasilan. Karena namanya betul. kebutuhan tiap tahun tuh naik. Ada inflasi, teman-teman. Inflasi itu maksudnya gini. Simple. Dulu beli bakso 10 tahun yang lalu, satu mangkok harganya cuma misalkan 10 ribu. Nah, 10 tahun sekarang, harga bakso satu mangkok udah 30 ribu. Bahkan kalau di mall ada bakso sampai 60 ribu satu mangkok. Betul, iya. Nah, mangkoknya sama, tapi harganya berbeda. Itu yang disebut inflasi. Ya, kita kan di Oke, Indonesia laju inflasinya lumayan tinggi. Ya, tinggi, tiap sektor yes. beda-beda. Ada sektor pendidikan, kesehatan tuh beda-beda. Yang paling tinggi itu ya adalah kesehatan dan pendidikan, faktor inflasinya. Tapi rata-rata anggap aja 10%, misalkan kayak gitu. Nah, ini juga I masuk ke see. mindset nih. Misalkan kayak gini. Saat kamu terima duit, ya, masuk nih duit nih. Kamu sisihkan dulu, kamu buat saving dulu, atau kamu buat spending dulu. Nah, kabar Hmm, Di Indonesia 90% orang terima duit, jadi habisin dulu, baru ada sisa dia tabung. spending dulu. Nah, itu Yes. kabar baiknya. That's why kenapa lah tingkat tingkat dibilang gapnya nih tinggi banget, yang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya kenapa ya kayak gitu? Gak ada edukasi. Nah, terus faktor edukasi. Hai Koroki. Nah, ini juga banyak nih yang ngikutin, nah seru. Jadi kalau yang benar, menurut perencana keuangan adalah ketika terima duit, teman-teman saving dulu. Komitmen aja, misalnya tadi 10%, terima 5 juta, 500 Hmm, ribu sih. Nah, gitu. Kalau yang penghasilan harian gimana? Wah, aku hari ini cuma dapat misalnya Gojek gitu ya. Gojek bersih cuma dapat 100 ribu. Ya udah 10 ribu sisihkan, 10%. I see. Gitu, komitmen. Nah, Komitmen di persen, jangan di nominal ya. Nominal boleh sih, cuma maksud saya kalau persen tuh teman-teman bisa lebih strict. Jadi kan penghasilan naik, teman-teman akan sisihkannya lebih naik. Sama ntar masukin betul. ke emergency fund, masukin ke untuk ke mana investment, masukin ke dana pensiun, dana pendidikan kayak gitu, progresif. Saya lebih senang progresif untuk jadi klien-klien saya banyak kan saya bilang, Pak, Bu, untuk membuat perencanaan yang baik, perlu namanya progresif, bukannya stagnan. Contoh, hari ini masuk, yaudah San, 50% dari aku punya penghasilan aku sisihkan, misalnya kayak gitu. Tapi tahun depan, tahun depannya lagi sampai 20 tahun ke depan sama, flat. Saya nggak setuju. Di Saya saat bilang, penghasilannya naik kan? iya penghasilan kan naik gitu loh. Hmm, Kan nggak hmm. kebutuhan naik, kewajiban naik, utang-utang naik, penghasilan naik, tapi dia punya cara pengelolaan keuangan stagnan, kan nggak bijak. Nah, kalau aku malah gini nih, Bro. Ini sebenarnya ini menurutku penting banget sih. Aku sekarang setiap kali mendapatkan income, entah itu mungkin dari manapun lah, masuk rekeningku kan, pasti kan, masuk Hmm, rekeningku dulu nih. Aku selalu hmm, usahain kalau bisa, malah aku hanya sisihkan uang itu sedikit banget di rekening yang aku pegang sekarang nih. hmm. Dibilang sedikit banget sih enggak, tapi ibaratnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja, aku save di sana. Sisanya aku masukin ke tabungan yang lain atau aku investasikan ke tempat lain yang susah diambil. Iya, Yang benar ibaratnya itu. baru bisa diambil pada saat emang benar-benar urgent banget. Contoh misalnya aku pengen buka bisnis baru atau mau nambah lini investasi baru, instrumen Ya, investasi baru, aku akan masukkan ke sana. Namun kalau cuma sekedar sekedar buat apa ya, misal kayak kebutuhan sehari-hari, aku usahakan nggak akan ambil di sana. Aku akan pikirkan gimana bisa earn income lagi untuk nutupin
kebutuhan-kebutuhan Ya, tadi. Karena ya, kalau setuju. kita ibaratnya nggak berusaha untuk nabung ya sampai kapanpun kita ibaratnya nih kita ngelihat oh di tabungan gue banyak uang kok gue mau beli apapun bisa kita jadi kapan nabungnya gitu kan. Betul. Karena gini, bicara soal perencanaan keuangan, teman-teman perlu namanya aware dulu, sadar dulu. Kalau teman-teman nih penting punya perencanaan keuangan. Penting kenapa? Kenapa saya ibaratnya Jason usia 22 tahun, kok sadar tentang pentingnya perencanaan keuangan? Pentingnya punya investasi, punya emergency fund, punya asuransi, punya budgeting, punya money tracking tiap hari, dan sebagainya. Kenapa? Saya cerita sedikit. Saya punya, sebelum masuk dunia keuangan begini, saya punya kewajiban atau debt itu into the credit card dan sebagainya dari dulu turunan itu sekitar setengah miliar, hampir setengah miliar. Wow. Jadi bayangin. So, saya berpikir dong, apa yang salah yang apa pendahulu saya gitu loh, ibaratnya orang tua, apa yang salah di situ? Saya Hmm. analisa, saya belajar, makanya saya belajar literasi dan sebagainya, terus mencoba dan ya thanks God dalam waktu 3 tahun setengah itu tuh beres gitu loh. Nah, so Keren keren teman-teman keren. kayak kok Jason berani sih sharing dan sebagainya kayak gini. Ya saya pengen teman-teman juga punya satu financial stability, security dulu, aman dulu gitu loh. Nanti bicara financial udah stable, ya, di mana pengeluaran teman-teman lebih kecil daripada punya penghasilannya gitu. Ibaratnya teman-teman sudah punya financial stability, teman-teman kedepannya akan punya namanya financial freedom. Kan ke sana arahnya, betul gak sih? Setiap orang kan pengen Betul. punya namanya kebebasan keuangan. Yang dibilang, Yes. oh nggak mikir lah lihat harga apa langsung beli, nggak mikir ini langsung beli, kan pengen kayak gitu. Ibaratnya mau kenapa punya duit banyak sama duit dikit tuh katanya wah happiness kita nggak ditentukan oleh nominal. Kata siapa? Teman-teman lihat di YouTube saya, lihat di IG saya ada bicara dengan pasien gagal ginjal. Saya interview dia dengan pasien gagal ginjal gitu loh. Kebayang nggak sih kalau teman-teman setiap dia gagal ginjal Jo, dia itu Hmm. setiap minggu itu mesti 2 kali cuci darah. Sekali cuci Wow. darah, harganya 3.250.000 sekali cuci darah. Hmm. Berarti Hmm. seminggu tuh spend 7,5 juta. 6,5 juta ya. Huh? Ya, ya 6,5 juta. Berarti kalau teman-teman kebayang nggak, ibaratnya nggak punya insurance yang bagus, nggak punya investment yang bagus, nggak punya pemasukan dari bisnis lain dan sebagainya, what next gitu loh. Dia punya anak satu, cewek, ibaratnya perlu kuliah dan sebagainya. Kalau dia nggak punya perencanaan yang bagus, nggak punya well plan, what will happen next gitu. I see. Mantap, 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 bro. Yuk, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Namun sorry nih, bro. Aku kayaknya kan kurang begitu bisa kelihatan tulisannya. Nanti mungkin Bro Hmm, Jason bisa tolong bantu bacakan ya. 3 ya, sampai 4 thank you. pertanyaan yuk. Nah, luar biasa sih ibaratnya. Saya mau apresiasi juga buat Jordi, ini luar biasa banget teman-teman. Jordi, umur berapa Jordi sekarang, 19 atau 20 loh? 19. 19 ya, 19 tahun sudah bicara di berbagai perusahaan, berbagai komunitas. Wah, luar biasa sih, gue nggak kebayang waktu usia Thank lo you, kayak thank you, gitu. thank you. Just for your information, Jordi juga mengalami ibaratnya satu, ada ini ya Jo ya, bisa dibilang musibahnya itu adalah low vision itu. Dan teman-teman lihat, Yes. dia tidak menyerah dengan hidupnya, luar biasa. Salut Thank you, sama lo thank you, Jo. bro. Teman-teman silakan mau nanya, ke saya boleh, ke Jordi boleh, silakan saya bantu bacain Boleh ya. yuk. 3 sampai 4 pertanyaan yuk. Mumpung lagi ada pakarnya nih, teman-teman. Ya, gue enggak lah. Kalau pakar, gue nggak bilang pakar lah, Jo. Ibaratnya gue praktisioner, bukan pakar. Kalau pakar, banyak yang lebih luar biasa gitu. Sama masih belajar juga. Ya, mungkin teman-teman bisa baca bukunya. Kalau soal-soal keuangan, saya review, apa, ibaratnya rekomend untuk baca bukunya Robert Kiyosaki. Itu bagus. Yang Yes. Cash Flow Quadrant, soal Rich Dad Poor Dad, Reset itu for that, bagus. ya. Ya, terus saya juga lagi baca yang ini nih, Jo, sekarang. Robert Apa Kiyosaki tuh? Business School, Rich Dad Poor Oh, Dad iya, Business iya. School. Ya, Aha. di sini banyak bicarain juga soal apa namanya pengembangan jaringan, bisnis jaringan kayak gitu. Punya mindset seorang pebisnis, bukan mindset seorang karyawan kayak gitu. Kayak gimana punya Hmm. financial freedom, banyak dibahas di situ. Ya sambil nunggu Pak Ibu Ati Nurani, thank you. Sukses juga buat Ibu Ati ya. Thank you. Kak. Yuk, Nah, silakan yang mau tanya yuk. 3 4 orang. Silakan. tapi gue mau tanya deh sama lo Jo, ibaratnya apa sih yang Ah, bikin lo di usia muda begitu mau berusaha gitu? gini, bro.
Gua tuh dulu waktu mungkin sebagian dari teman-teman juga udah pernah denger lah cerita gua, dan kalau yang belum pernah denger mungkin bisa cek di my YouTube channel, di beberapa YouTube channel cari search nama gua tuh banyak lah story-nya. Gini, gua Hmm. tuh dari kelas 5 kelas 6 SD tuh banyak banget ngalamin yang namanya bullying, Bro. Karena mata kan. Hmm. Dulu tuh lagi zaman ngehitsnya handphone BlackBerry itu, Bro. Dulu semua boleh dibilang hampir semua anak di sekolah gua tuh pasti pakai BlackBerry. Gue Ya. ngomong hampir semua, ini karena kita bicaranya satu sekolah. Tapi kalau di kelas gue pribadi, semua anak udah pakai BlackBerry. Bahkan dari anak yang paling kudet sekalipun, dia pun udah pakai BlackBerry, bro. Hanya gue doang Hmm. satu-satunya anak di kelas yang nggak pakai BlackBerry. Bukan karena gue nggak mau beli, dan kutip gue nggak mampu beli BlackBerry dan sebagainya. Karena gue dulu, jujur ya, megang HP aja pakai keyboard yang kecil tuh sampai hari ini gue nggak kelihatan, bro. Jadi Makanya. kalau seandainya gua beli itu handphone pun ya what for, nggak ada guna juga, cuman bener-bener buat gaya. Nah, namun di sini dulu hampir tiap hari nih gua dapat banyak bullying, dianggap kayak lu kayak orang miskin aja, lu orang gembel, lu orang apa, katanya bokap lu punya duit dan sebagainya. Ini kejadian, bro, almost mungkin 1 tahun, Sampai hampir setiap segitunya hari ya? itu omong-omong. Iya, dan Gile. memang waktu itu jujur gue dapet dilema yang lumayan berat juga nih. Nah, cuman di situ akhirnya gue berhasil sadar, dan waktu itu orang pertama yang mengubah hidup gue tuh ya orang tua gue sendiri, dan orang kedua adalah Pak Tung Desa Muaringin waktu itu, bro. Makanya kenapa gue appreciate banget sama beliau, hidup gue banyak berubah dari setelah ikutan training-trainingnya beliau. Benar. Beliau ngomong gini, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kamu beli BlackBerry itu butuh atau ingin? Nah, itu gue baru mulai sadar lagi. Oh iya juga sih. Memang gue saat ini hanya biar kelihatan kece. Padahal ya udah setelah gue beli pun orang selesai kok. Nggak Ya, benar. kenapa-napa gitu loh. Nah, Ya. dan dari situ akhirnya gue punya punya apa ya, bro? Punya prinsip lah. Hari ini nggak apa-apa, gue nggak bisa beli BlackBerry. Tapi nanti I will show to you, saya akan buktikan sama kalian semua, saya akan beli handphone nanti pada saat saya butuh, dan saya akan beli handphone itu pakai uang sendiri. Iya. Samsung Flip ya. Celuk. Uh-uh. Dan Keren. Ya. that's happen. Pada saat kelas 1 SMP kali, kelas 1 kelas 2 SMP, waktu itu gue udah mulai jadi marketer online, kayaknya gue ngerasa kalau gue nggak punya HP, kayaknya kurang begitu bisa, hasilnya kurang begitu bisa maksimal. Dan di situ akhirnya I buy my own handphone ya with my own money dari hasil affiliate marketing, dropship, reseller, and the gang Iya, gitu. anak ajaib nih. Luar biasa. Oke, Jo, ini ada pertanyaan nih dari Yuliana Lingling. Nah, Ah, kalau selain investasi leher ke atas, saat ini investasi emas gimana, bro? Kan lagi hmm, naik terus emas sekarang ya. Oke, jadi investasi emas. Nah, sorry. Ya, jadi kalau ya, emas, ini pandangannya dulu. Menurut saya emas tuh bukan untuk investasi, tapi emas itu adalah untuk menyetarakan nilai duit kita dengan inflasi itu nggak kekejar gitu loh. Contoh, hmm, misalkan hari ini beli emas gitu loh, dengan nilai 150 juta misalkan, beli emas. hmm, Nah, nanti 150 juta kan kebeli misalnya mobil Avanza, misalkan kayak gitu. 10 tahun lagi nilai Avanza itu kan nggak 150 juta, Avanzanya sama mungkin jadi 200 juta misalkan gitu 10 tahun lagi. Nah, kalau kita betul. nyimpan duit emas, maka nilai duit kita yang 150 juta ini tetap sama dengan bisa ngejar inflasi itu, cadangannya. Karena kalau kita Yes. berpikir emas investment, menurut saya sih kurang tepat gitu loh, menurut saya. Karena nilai emas itu ya naik, 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 dan sebagainya. Kecuali teman-teman trading emas sih, saya nggak tahu ya, teman-teman itu bukan Oh ya, investasi, itu ya, namanya gold trading, yes. kerjaan. Bisa jadi itu sumber income kayak gitu. Jadi perlu dilihat dulu tujuannya apa. Saya setuju kalau emas disimpan. Saya juga ada simpen di emas juga. Tujuannya ya logam mulia banyak kan ya, bukan yang perhiasan. Jadi tujuannya adalah untuk tadi diversifikasi duit kita yang tadi kayak Jordi bilang tuh. Kalau gue megang duit banyak, berasa megang duit, gampang keluarin duit. Nah, kita ganti aja ke emas kayak gitu. Jadi kan kalau emas kan ya perlu ke toko emas dulu, kemana. Jadi berpikir, ah sayang nih gitu. Punya mindset, wah sayang juga ya kalau dijual kayak gitu. Nah, lama-lama duit kita ini ya nabung juga sih sebenarnya, kayak nabung, bukan kayak investasi emas tuh. Kayak gitu sih Bu Yuliana Lingling menurut pendapat saya. Tapi kalau
mau beli kayak gitu tuh ya silakan, monggo, ada duitnya mah silakan aja, nggak masalah. Mau harga lagi tinggi, lagi rendah, asalkan you ada duitnya ya why not gitu. Yang problem ya di masa sekarang ini bisa dibilang masa pandemi corona begini, cash is the king. Ya saya juga apa ya menghimbau teman-teman juga biar punya cadangan cash tuh juga banyak. Nah, apalagi sekarang kan banyak yang jualan-jualan nih online-online kayak gitu. Jangan takut untuk say no kalau teman-teman memang secara budgeting udah lebih gitu Nggak loh. butuh dan nggak butuh juga. Ya, yuk balik lagi kebutuhan dan keinginan ya. Kesannya, aduh nggak enak nih ditawarin teman, nggak enak nih ditawarin saudara kayak gini. Ya, you nggak enak, tapi habis itu you-nya enak gak? Kayak gitu. Jangan sampai ntar buat kebutuhan sehari-hari aja gimana gitu kan. Mesti Bener-bener, yes. minjem lagi dan sebagainya gitu. Jadi soal loan juga perlu diatur juga lah kayak gitu. Yes. Ada lagi mungkin pertanyaan? Coba kita lihat. Menarik sih, ibaratnya bahas topik begini yang nggak nyangka juga ya untuk anak-anak usia lu begini aware terhadap keuangan sih luar biasa loh Jo. Karena nggak Sorry banyak bro, memang. satu yang aku lupa tanya tadi, ngomong-ngomong soal Hmm, investasi emas. Lu sendiri sekarang investasi emas batangan atau nabung lewat let's say pegadaian? wah nggak, gua beli beli fisik langsung, bikin Ah, fisik langsung. ini yang menurutku penting banget diedukasi. Aku pribadi juga lebih menyarankan untuk eh, emas fisik dikumpulkan karena kayaknya kalau misalnya kita emasnya let's say misalnya masuk ke sistem aplikasi itu yang nabung yang lagi ngetren-ngetren sekarang, kita jadi benar tadi kata Bro Jason, kita jadi nggak nabung karena narik uangnya itu gampang banget, Bro. Iya, simple. Jadi ya Tokopedia pun ada. Sekarang kan bisa nabung emas. Hmm, Balik lagi ke teman-teman punya kekuatan mental ya. Ya kalau teman-teman orangnya yang tipikal ya rata-rata orang koleris melankolis bahkan lebih stable gitu loh. Kalau secara ini oh harus capai-capai gitu. Tapi kalau orangnya tipe ya sanguin, waduh, sanguin itu maksudnya nggak ya I gampang know, I masukin, know. gampang keluarin. Wah, itu Ah, bahaya. ah, Jadi perlu punya habitnya ya ini sih balik lagi tadi ya bicara soal mau keuangan ke sektor apapun itu bicara soal mindset dulu kan pola pikir. Nah dengan pola pikir yang benar akan membuat decision yang benar. Decision yang benar akan meng-create action yang benar dan action yang benar akan menciptakan habit kebiasaan gitu loh. yes. Jadi ya nomor satu mindsetnya dulu teman-teman pelajarin apakah untuk apa gitu. Oke, any question lagi teman-teman? Silakan Ada yuk. nih, ada nih dari Tika Wirawan. Oke, Saving halo Butika. Ya, saving untuk orang yang ikut MLM, gimana baiknya kok? Kos pengennya punya duit untuk stok produk gitu. Ya balik lagi, kalau untuk stok produk dan sebagainya itu kan balik lagi kayak contoh kita bisnis nggak di MLM doang lah, bisnis apapun itu kan akan stok produk. Kalau yang secara konvensional ya, maka perlu punya budgeting kayak gitu. Ya banyak kali teman-teman ya saya sih di MLM kayak gitu-gitu kan perlu ada ngejar poin, ngejar dan sebagainya mungkin tutup target. Nah, ketika saat mengejar itu kan ada terima dana, dana ini dikelola gak gitu loh. Kalau dikelola dengan baik sih nggak masalah harusnya. Silakan aja I share see. misalkan dari income pokoknya 5% nih atau 10% untuk stok produk ya kayak gitu ya. Jumlahnya teman-teman yang putusin sendiri. Nah, balik lagi budgeting ya. Oke, yuk. Ada lagi mungkin satu dua pertanyaan lagi, silakan. Nah, mungkin gini bro, sambil nunggu yang lain pada nanya nih. Kalau ada orang yang misal kepingin belajar lebih lanjut nih, sama Bro Jason, mau belajar lebih lanjut, atau misalnya kepingin belajar seputar investasi lah. Bro, ada program Oke. nggak? Atau orang harus harus kemana gitu? Ya, kalau jadi gini prinsip saya kan memang entrepreneur as a financial planner. Nah, teman-teman, saya ini di bidang ibaratnya bekerja sama untuk mencetak entrepreneur satu sisi dan satu sisi lain saya bekerja sama dengan Prudential untuk di bidang insurance, investment dan sebagainya. Tapi saya bukan expertise di bidang investmentnya. Jadi kalau investment itu ya kita saling tukar pikiran aja. Bisa DM saya silakan, feel free. Teman-teman mau belajar, mau ini welcome aja. Kita bisa kontak, keep kontak. Saya juga ada kontak saya di Instagram, teman-teman silakan follow aja.
ya perkenalkan diri lah ya, jangan diem-diem aja. Saya kan nggak tahu, teman-teman follow tapi nggak tahu deh, kita nggak tahu kayak gimana. Ya kalau mau belajar, saya juga ada komunitasnya di MRT Group, teman-teman. Jadi MRT Group itu wadah untuk dari agensi lah. Agensi ini untuk create entrepreneur kayak gitu loh. Ya banyak sisi yang dipelajarin di sana, berbagai background, berbagai apa. Dan saya senang banget, bersyukur bisa gabung di MRT Group itu. Dan satu apa ya, pandangan luas, saya mulai pertumbuhan dari komunitas kayak gitu. Ya atau teman-teman punya komunitas pribadi masing-masing yang bagus-bagus juga, ikutin aja terus, sering nanya dan sebagainya. Atau yang ada billionaire mindset juga ya yang Joe ikut ya, gue juga pernah ikut tuh, billionaire mindset tuh juga bagus kayak gitu. I see. Nah ya, so that's why buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut bisa follow Instagramnya Bro Jason di @jasonvitono ya. Instagramnya bisa teman-teman cek di atas ini kan ada ya, @jasonvitono. Follow dulu aja dan jangan lupa untuk kenalan, jangan lupa untuk saling sharing, dan kalau mau gabung ke komunitasnya Bro Jason bisa gabung ke MRT Group ya tadi ya. Yes, betul. Untuk saling belajar. Yuk, ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi, silakan. Ya, hai Bro Iswandi. Oh, ini dari Surabaya, dari mana? Seru sih. Ikut apa ya Jo ya? Ini dibilang new normal, di mana kebiasaan orang tuh berubah semua. Dan ini jadi situasi yang memang nggak normal lagi gitu loh. Dan gue melihat ini satu peluang di mana kita bisa engage sama seluruh Indonesia, orang-orang di seluruh Indonesia. Yes. Kebayang nggak sih kalau Yes. dulu mau ngadain seminar, dia ngumpulin 500 orang, 600 orang, satu terbatas venue, terbatas apa. Sekarang via Zoom aja yuk bisa sekali Zoom itu, atau via YouTube, via apa bisa 3.000 orang, 5.000 orang. Wow, Betul. Yes. it's like normal gitu loh. Nah, ya saya juga mau ajak teman-teman lihat situasi ini, teman-teman lihat ada peluang apa di situ gitu loh. Ya, kalau diem aja cuma nonton drakor-drakor doang, nggak produktif, ya kan sayang. Nah, dari drakor sendiri kan juga teman-teman banyak pelajaran tuh bisa didapat. Dan saya ngeliat YouTube juga banyak banget pembelajaran, apalagi Pro Jordi juga sering banget ngadain seminar-seminar yang kayak gitu, dan itu keren banget, teman-teman bisa ikutin. Nah, masih ada pertanyaan nggak nih kira-kira nih teman-teman? Yuk, silakan yang mau Yuk, nanya. saya masih beri waktu yuk. Elvi Mumpung lagi Angelina ada. dan Halo. wah, dari Ciming Chen nih, oh, luar biasa. Ya, ada yang ngomong lagi nih, emas tuh di pos dana darurat, bukan di pos investasi. Ya, depends dari tujuannya apa. Balik lagi, tujuannya kemana. Kalau teman-teman tujuannya untuk investasi dan sebagainya, ya nggak salah sih untuk pemula investasi di emas tuh nggak salah. Gitu loh. Waktu gue pertama kali punya pendapatan sendiri, jadi background gue adalah dulu di atlet ya Jo. Di atlet kan terima gaji, terima fee dan sebagainya. Itu gue investasi pertama gue di emas gitu. Nggak kepikiran lah untuk saham lah, untuk yang portofolio lain, dari paper aset, dari reksadana, dari mana nggak kepikiran, kan nggak tahu. Anak masih ini taunya ya simple emas. Yes. Dan itu untuk ngebangun habit dulu nggak apa-apa. Ngebangun habit, nanti kan emas itu kalau udah banyak, teman-teman jual, teman-teman bisa masukin ke portofolio yang lain, nggak masalah. Gitu. Yes, ada lagi mungkin pertanyaan? Ya nggak apa-apa lah, sambil cerita aja ya. Ntar kalau ada pertanyaan boleh. Gini bro, Instagram Live kan cuma bisa 1 jam. Ini waktu kita kayaknya sebentar lagi sudah mau habis bro. Mungkin bro bisa kasih dulu nggak sedikit kesimpulan sebelum kita closing? Yap, boleh lah. Jadi gini, kesimpulannya adalah untuk financial planning, yang paling penting adalah teman-teman punya prinsip tadi 5S. S yang pertama sharing, untuk yang kedua saving, ketiga securing, keempat studying, kelima spending. Nah, porsinya biasanya sharing ini ya, saya bagi 10%, 10%, 10%, 10%, sisanya 60% kayak gitu. Tapi ntar mau 5%, mau 10% sendiri, atau mau digedein, balik ke teman-teman punya budget ya. Teman-teman yang tahu dapur lah, teman-teman yang tahu dapur teman-teman. Nah, so setelah udah punya prinsip ini, teman-teman punya budgeting nggak selama ini? Catat nggak pemasukan pengeluaran teman-teman ini, dicatat nggak? Gitu loh. Punya money tracking nggak? Perlu tracking dulu. Berarti kita udah tahu nih, oh kita berada di Jakarta, misalkan di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Cempaka Putih, saya mau ke Bogor, gitu loh. Ya udah tinggal set GPS-nya, misalkan keuangan kayak gitu udah tahu, oke, saya mau set ke Bogor, tinggal tentukan tujuannya.
Nah, jadi teman-teman perlu tahu lagi ada di mana dan tujuannya mau kemana. Tujuan keuangan teman-teman juga sama. Nah, selama I perjalanan see. ini kan bakal ada banyak resiko, banyak godaan dan sebagainya. Punya nggak asuransi gitu loh? Kalau you belum punya asuransi, wah problem banget. Tapi udah punya asuransi, dicek lagi berkala, progresif yang saya bilang. Sesuai kebutuhan sekarang nggak? Kayak gitu. Dan teman-teman mau usia muda, tua, dan sebagainya, selama masih ada kelahiran, masih ada bisa sakit, rumah sakit gak gratis, masih bisa namanya ada meninggal, maka you butuh insurance. Nah, kayak gitu. Terus jangka panjang, Oke. persiapin nggak jangka panjang untuk investment teman-teman punya dana pensiun, you mau punya pension life yang kayak gimana, mau punya dana di usia nanti after nggak produktif, kayak gimana, yang tadi 3 fase kehidupan itu, coba teman-teman pikirin dari sekarang, desain dari sekarang, ibaratnya, oh 5 tahun lagi saya mau punya, ibaratnya bikin grand design of life lah. Teman-teman 5 tahun Yes. lagi mau kayak gimana nih? Mau punya keuangan yang seperti apa? Mau punya aspek kehidupan yang lain ya? Contohnya ke kesehatan, keuangan, keluarga, mau kayak gimana, percintaan mungkin dan sebagainya. Gitu. Jadi tentukan dulu tujuannya dan teman-teman Oke. breakdown. Teman-teman breakdown mau lakukan perlu planningnya apa aja. Ya udah tinggal lakukan habis itu. Oke. So, karena mengingat waktu kita sudah mau hampir habis, buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan seputar investment, insurance, cara pengelolaan keuangan, sekali lagi bisa follow Instagramnya Bro Jason di @jasonvitono ya. Teman-teman bisa langsung follow sekarang dan nanti bisa langsung kenalan dulu DM beliau, bisa langsung kontak juga beliau via WhatsApp ada di Instagram dan nanti saya harap teman-teman dari sesi ini bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin telat nontonnya, saya akan share video ini dalam waktu 24 jam ke depan dan mungkin nanti sore video ini juga akan saya upload ke YouTube ya, YouTube pribadi saya, YouTube channel Jody Siddhartha. Teman-teman bisa tonton lagi videonya di sini di channel YouTube saya dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung follow Instagramnya Bro Jason. Nah, teman-teman buat yang udah nonton hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Besok saya masih ada sekali lagi Instagram Live bersama dengan Ketua Umum Komunitas Billionaire Mindset Indonesia, Ko Tommy Wong, di jam yang sama, di jam 1 sampai jam 2 siang. Besok ya, ini yang terakhir di minggu ini, nanti kalau ada jadwal lagi, ada schedule lagi, saya akan informasikan ke teman-teman lewat Instagram story saya. Sekali lagi, thank you Bro Jason buat sharingnya nih hari ini. Insight banget, ilmunya keren banget, masih muda, namun isinya udah top ya. Thank you Bro. Dan thank you Banget, juga buat teman-teman yang udah hadir nonton live kali ini. Banyak banget pengusaha-pengusaha dan pembicara top juga yang tadi udah menghadiri live kita. Thank you banget teman-teman. Aku mendoakan ya, terutama buat Bro Jason juga dan buat teman-teman semuanya, stay healthy, stay wealthy ya. And then semoga corona ini, wabah corona bisa segera berlalu dan aktivitas bisa kembali berjalan normal. Thank you bro. God bless you teman-teman semuanya. God bless you. Thank you. Yuk, aku end dulu ya. Bye. See you all. Thank you all. See you.